tidak bisa meringankan langkah kaki kita masing-masing dari rumah kita menuju masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tentunya dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagaimana yang diperlukan untuk muslim yang lain. Marilah kita syukuri semua nikmat itu, tentunya dengan senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita semua bisa menjadi mukmin yang bertakwa, dan takwa inilah modal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak yaumul akhir. Mudah-mudahan kita semua jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dan tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dan tak bosan kita sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang yang pernah ada di muka bumi ini, yang telah diampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Telah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita harapkan yaumul akhir kelak. Jasad mulia itu hari ini telah terbaring di kota suci Madinah. Namun beliau yang mulia itu meninggalkan bagi kita dua perkara, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, "Rafikum amrayni lan tadilu abada, ya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kata Rasulullah, yang siapa berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka hidupnya tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam hidup kita. Oleh karena itu, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita baca Quran ini. Kita isi hari-hari kita dengan Al-Quran. Tidak hanya kita berhenti pada membaca dari ayat-ayatnya saja, tapi juga kita berusaha untuk menadaburi Al-Quran, memahami maknanya, memahami isinya, lalu kemudian juga kita mengamalkan apa segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarangnya yang disampaikan di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita juga setelah kita membaca, setelah kita memahami isinya, kemudian kita mengamalkannya, kita tidak terhenti sampai di situ. Kita juga menyampaikan isinya kepada umat yang lain agar kita juga termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Maka sudah sepantasnya kita membacakan sholawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyiral muslimin rahimahullah. Seharusnya yang bertindak sebagai khotib pada Jumat ini adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Azhar Helmi Nasution. Namun karena beliau berhalangan hadir, maka dibadalkan oleh saya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat ini sampai nanti selesai. Amin. Masyiral muslimin rahimahullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana yang dimaksud dengan takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimahullah. Sahabat mulia Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takwa supaya kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan syaratnya ada 4. Yang pertama yaitu bahwa yang dimaksud dengan takwa oleh Ali radhiyallahu anhu adalah al-khawfu minal jahil, yaitu seorang mukmin
atau seorang mukminah yang dia bertakwa dalam senantiasa yaitu merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu dimanapun kita berada. Seorang mukmin yang bertakwa walaupun tidak ada yang melihat dia, walaupun tidak ada yang mengawasi, walaupun tidak ada CCTV yang memantau selama 24 jam, tapi sebagai orang muslim yang bertakwa, dia sadar bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui segala apa yang dia lakukan, walaupun CCTV tidak mempunyai kabel sebagaimana yang kita lihat hari ini. Maka seorang mukmin akan senantiasa sadar bahwa selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun, dia sadar selama itu bahwa dia tidak pernah luput dari pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah dia senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masirul muslimin rahimahumullah. Seorang mukmin yang bertakwa, dia paham dan sadar bahwa di kanan kirinya senantiasa ada 2 malaikat yang tidak pernah luput mencatat segala amal-amalnya. Dan dengan golongan itulah dia juga akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada yang melihat, dimanapun dia berada, bahkan di tempat yang paling jauh dan paling gelap sekalipun dibuka bagi Allah ini, dia tetap sadar bahwa Allah yang maha melihat, yang penglihatannya tidak terbatas sebagaimana kita makhluknya yang terbatas. Masirul muslimin rahimahumullah. Inilah makna takwa juga yang disampaikan oleh Imam, yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, seorang ulama mujtahid dari Palestina. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takwa adalah ikhlas, yaitu seseorang yang dia merasa senantiasa sadar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran inilah yang menjadikan seorang mukmin tidak berani melanggar perintah-perintah Allah, tidak berani narkoba, tidak berani membuka aurat, tidak berani kalau untuk seorang suami menyanyiakan kehidupan rumah tangganya dengan tidak bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Langkah berdosanya seorang suami yang dia menelantarkan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang istri di dalam rumahnya tidak akan berani berkhianat, tidak akan berani menyia-nyiakan amanah sebagai seorang ummu warahmatul bait dikarenakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan inilah juga yang mendorong para sahabat, menjadikan mereka orang-orang yang luar biasa. Kita kenal di antaranya adalah sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu selama hidupnya membersamai dakwah Rasulullah SAW. Abu Bakar tahu persis bagaimana Islam ini ditegakkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah. Selama itulah Abu Bakar tidak pernah absen di dalam dakwah Rasulullah SAW. Dan selama 10 tahun di kota Madinah itu terjadi 79 kali peperangan, dan di antara peperangan yang 79 kali itu 27 kali di antaranya langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Dan semua jihad-jihad Rasulullah SAW selama di Madinah itu diikuti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga dikarenakan dorongan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya terhadap negeri akhirat, keyakinannya terhadap hari berbangkit, keyakinan terhadap surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Abu Bakar seorang pribadi yang sanggup
menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kalau engkau menginfakkan seluruh hartamu, dan apa yang engkau gunakan untuk menjamin keluargamu?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kafa billahi wa rasul, cukuplah Allah dan Rasul sebagai penjamin." Kemudian dikisahkan di dalam tarikh sahabat bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu pakaiannya adalah tidak layak dipakai. Itulah yang menyebabkan malaikat Jibril merasa terheran-heran melihat keadaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedang bersama Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril datang, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril mengatakan, "Maza fa'ala Abu Bakar?" Ada apa dengan Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar berpakaian seperti itu? Diceritakan di dalam kitab sahabat bahwa pakaian Abu Bakar itu adalah kain dilipat dua, tidak dijahit dan tidak diikat, lalu dipotong bagian kepalanya, dan itulah pakaian yang dipakai oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pakaian yang tidak layak dipakai, bahkan pakaian jamaah Jumat lebih bagus dari pakaian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Jibril, qad anfaqu malu hatta qabla al-fath." Bahwa sesungguhnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah sebelum menaklukkan kota Makkah. Karena itulah Abu Bakar bahkan tidak mempunyai pakaian yang layak dipakai. Kemudian malaikat Jibril kembali bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, is'al wahai Muhammad, tanyalah Abu Bakar ar-radiyallahu bima fa'ala, apakah Abu Bakar ridho dengan apa yang dia lakukan?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, wa kaifa la narbu bima yuhibbullah wa rasul?" Bagaimana aku tidak ridho dengan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Lalu malaikat Jibril kemudian menjawab kembali, "Ya Muhammad, is'al." Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada Abu Bakar, "Balik salami wa salaminna." Sampaikan salamku dan salam dari Allah. Fa inna rabbana lahu baitan fil jannah. Sesungguhnya Allah telah membangunkan rumah untuk Abu Bakar di surga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dikarenakan ketakwaan Abu Bakar itu, orangnya saat itu masih hidup di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan rumah di surga untuk Abu Bakar. Maka ini adalah sesuatu hal yang layak kita contoh dan diri. Kenapa Abu Bakar sampai sanggup menginfakkan seluruh hartanya, bahkan tidak pernah ketinggalan di dalam jihad Rasulullah SAW? Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan merupakan dorongan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang bertakwa adalah dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak pernah berani untuk melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna takwa yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat mulia Ali. Kemudian makna takwa yang kedua adalah wal amalu tanzil, yaitu mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin diperintahkan untuk menutup aurat, maka mari kita tutup aurat kita dengan sempurna. Aurat seorang laki-laki adalah dari pusar hingga lutut, maka mari kita tutup aurat itu. Dan bagi seorang mukminah adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, dan aurat itu tidak hanya di dalam sholat, bahkan juga berlaku di luar sholat. Oleh karena itu, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan diperintahkan kita untuk berdakwah sebagai kewajiban, maka mari kita berdakwah. Kalau Allah perintahkan kita untuk melaksanakan puasa, mari kita berpuasa. Kalau Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, maka mari kita melaksanakan ibadah haji. Sanggup, insya Allah. Dengan kita mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Inilah makna takwa yang kedua, yaitu mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Makna takwa
bertakwa yang ketiga menurut Ali radhiyallahu anhu adalah yaitu wal istiqdar dunyawi fadil, mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Seorang mukmin yang bertakwa, dia sadar bahwa tidak selamanya dia hidup di dunia ini. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang menyimpul. Bagaimana Allah katakan, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur," dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang melalaikan dan menyimpul. Maka oleh karena itu seorang mukmin yang bertakwa jangan cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, kelak dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal perbuatannya, dan dikarenakan itulah dia senantiasa berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka seorang yang bertakwa, maka sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Aqyasun nas wa man kana nafsahu lima ba'dal maut." Seorang manusia yang cerdas, kata Rasulullah SAW, bukanlah yang paling banyak hartanya, bukanlah yang paling banyak rumahnya, bukanlah yang paling banyak mobil mewahnya, bukanlah yang paling tampan dan yang paling cantik. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang muslim yang cerdas adalah seorang yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Dia sadar bahwa setelah kehidupan dunia ini kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan apa amal yang akan kita bawa. Oleh karena itulah kita bersungguh-sungguh beramal dalam kehidupan ini, karena tidak akan ada lagi yang namanya kehidupan kedua. Kita tidak akan bisa kembali lagi setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang mukmin akan bersungguh-sungguh dalam berinfak, bersedekah, dan mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha secepat mungkin untuk menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang muslim yang cerdas, yaitu seorang muslim yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, apa belanja dan amal yang kita bawa untuk negeri akhirat kalau kita tidak beramal dari sekarang? Seorang muslim yang nanti dia masuk neraka, maka kenapa dia masuk neraka? Tentunya dikarenakan amal-amalnya adalah amal-amal ahli neraka. Dan kenapa seorang muslim menjadi ahli surga? Tentunya karena selama hidup di dunia adalah dia melakukan amal-amal ahli surga. Maka sudah sepantasnya kita memilih amal-amal yang bisa menyampaikan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah seorang mukmin yang bertakwa sebagaimana disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu adalah warjo bil wadil, yaitu ridho dengan pemberian Allah kepada manusia. Seorang mukmin yang bertakwa, kalau dia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia tidak korupsi, tidak mencuri, tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak terlibat yang namanya perkara riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penghasilannya sedikit, tapi karena dia ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mencari nafkah dengan cara yang halal, maka dengan seperti inilah dia menjadi hamba yang bertakwa. Walaupun penghasilannya tidak seberapa, seorang muslim yang bertakwa, seorang muslim yang berbahagia adalah ketika dia bangun di waktu subuh, kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, apa yang kita kenal dengan sholat sunnah fajar. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah akan memberikan lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Satu kali dia sholat sunnah fajar, maka 1 kali dunia dan seluruh isinya. 10 kali dia sholat sunnah fajar, 10 kali dunia dan seluruh isinya. 100 kali dia sholat sunnah fajar, maka 100 dunia dan seluruh isinya. Maka sungguh kayalah seorang mukmin yang bertakwa. Dia bangun pagi di waktu subuh, kemudian dia melanjutkannya dengan sholat subuh 2 rakaat. Kalau sholat sunnahnya saja sudah mendapatkan 2 rakaat, sholat subuh itu mendapatkan lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Itu baru sunnahnya, bagaimana dengan sunnahnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa Qur'anul fajri, inna Qur'anul fajri kana masuda." Sesungguhnya sholat subuh itu adalah disaksikan oleh ribuan malaikat. Maka seorang mukmin yang bahagia tidak pernah meninggalkan sholat subuh 2 rakaat, apalagi dilakukan di masjid. Masirul muslimin rahimakumullah. Maka berapapun
Apapun rezeki yang didapatkan seorang muslim, tapi dia tidak korupsi, tidak curang, tidak mencari rezeki dengan cara-cara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan pemberian Allah yang sedikit, maka dengan begitu dia tergolong menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan seluruh definisi takwa yang keempat tadi bisa kita jalankan dan terdapat dalam diri kita, sehingga kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal takwa itu. Dan mudah-mudahan dari takwa itulah nanti Allah mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, bersama para sahabat mulia, bersama orang-orang soleh, ulama, kaum keluarga kerabat, sanak dan keluarga dan famili kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu Walaupun fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan wa innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu